Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Seandainya lautan yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ada seorang anak muda di zaman Damaskus, ibu kota Suriah. Dia datang ke Masjid At-Taubah. Di situ tinggal seorang imam dan alim yang mengajar setiap hari. Anak itu datang lalu berkata, "Wahai imam, saya datang dari luar Damaskus, miskin dan tidak punya apa-apa, tapi mau belajar agama. Boleh tidak saya numpang tinggal di masjid bersama Anda? Saya bantu-bantu dan hidup bersama Anda." Maksudnya, makan dan minum bersama. Kata Syekh itu, "Silahkan, tidak masalah. Tapi harus sabar mengikuti kehidupan saya. Apa yang saya makan, kau makan. Dan apa yang saya minum, kau minum." "Baiklah," kata anak muda itu. Si murid ini bercerita, "Setelah 3 bulan tinggal bersama Syekh saya ini orang yang sangat zuhud luar biasa. Ada makanan makan, tidak ada makanan puasa. Dan hari ini sudah hari ketiga kita puasa. Sahur berbuka dengan 1 kurma dan segelas air putih. Syekh saya masih kuat, sedangkan saya sudah tidak kuat. Punggung saya bungkukkan supaya lapar saya hilang." Dalam kondisi seperti ini, syaitan mengacaukan pikiran saya. "Wahai anak muda, sekarang sudah halal jika kamu mencuri makanan," kata syaitan dalam pikirannya. "Jika kau tidak makan, kau akan mati kelaparan." Di situ pikiran saya berkecamuk dan berpikir untuk mencuri makanan di rumah samping masjid. Zaman dahulu, dinding tidak sama seperti sekarang. Dulu menggunakan tanah liat atau kalau mau kuat menggunakan batang kurma yang ditata. Dari belakang masjid dia naik untuk mencuri makanan. Melewati rumah pertama, dia melihat wanita yang tidak menggunakan aurat. Dia alihkan pandangan karena dia tahu berdosa melihat yang bukan mahramnya. Dan mencari makanan adalah tujuannya. Sampailah dia di rumah yang kedua. Dari atas terlihat tidak ada orang, tapi tercium bau makanan. Karena laparnya dia masuk lalu ke dapur. Dilihatnya ada panci yang dimasak dengan tuku menggunakan kayu bakar. Dibukanya panci tersebut, ternyata isinya air dan terong yang sudah matang. Saking laparnya, diambillah 1 terong dia makan. Sementara dia kunyah karena saya sangat lapar dan buru-buru ingin menelannya, tiba-tiba muncul ketakwaan saya kepada Allah, ketakutan dan kepatuhan saya kepada Allah. Lalu saya berkata pada diri saya, "Subhanallah, setan berhasil membuat saya melakukan dosa 3 sekaligus. 1. Masuk rumah tanpa izin. 2. Mencuri terong itu. Yang ketiga, memakan makanan yang haram." Ia berkata, "Maka tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram." Lalu saya lemparkan gumpalan terong tersebut ke lantai. Lalu saya kembali ke masjid. Masih ada pengajian dan saya tidak bisa tangkap apa yang dibahas karena laparnya. Selesai pengajian, guru saya duduk di kursinya dan saya duduk di dekat tiang. Ada 1 orang tua di belakang masjid, lalu muncullah wanita bercadar menemui guru saya dari pintu belakang masjid. Guru saya menundukkan kepalanya lalu mengatakan, "Maaf," lalu mengangkat kepala dan memanggil saya. "Kemarilah muridku." "Baiklah," kata saya. Ditanyalah, "Apa kau sudah menikah?" Dia tidak menjawab. "Apa kau ingin menikah?" Dia tidak menjawab sampai 3 kali. "Wahai guru, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup saya bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan dan minum, saya mengikutinya. Sekarang sudah 3 hari kita tidak makan, puasa. Jika saya menikah, mau saya beri makan apa istri saya?" Syekh menjawab, "Wanita ini baru saja selesai masa idah. Suaminya meninggal dan ditinggalkan cukup banyak harta. Dia masih muda dan takut fitnah. Minta dicarikan jodoh. Dan saya rasa kamu cocok. Apakah kamu mau?" Dia menjawab, "Iya." Tanya perempuan, "Mau."
Saya ambil kendi dari kamar saya jadikan mahar, panggil wali perempuan dan 2 saksi. Akad selesai hitungan menit. Lalu Syekh berkata, pulanglah kamu ke rumah istrimu. Kalau waktu sholat, kembalilah. Pulanglah mereka dan sampai di depan rumah si wanita, si pemuda ini kaget. Karena ini adalah rumah yang tadi ia curi makanannya. Karena si istri tahu kalau suaminya lapar, ditawarilah makanan. Ketika di dapur, dia terkejut melihat terongnya satu sudah digigit. Teriaklah dia, siapa yang memakan terongku? Si pemuda ini tadi menjelaskan dan istri berucap, semoga para muslim di luar sana sama sepertimu. Kata para ulama, ucapan wanita ini perlu diukir dengan ukiran emas karena menandakan keimanan yang luar biasa. Wahai suamiku, kau meninggalkan segumpal makanan yang haram dan Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya sekarang menjadi milikmu. Allah tak cuma hilangkan laparnya, tapi semua menjadi miliknya. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Jadi, bertakwalah sama Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Semua yang baik di mata Allah dan yang buruk juga di mata Allah. Dan jangan pedulikan urusan di dunia. Jalankan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.